Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fadila dan ada dua teman saya. Yang satu Ari dan yang satu lagi ada Bang Naja. Di sini saya akan melakukan tugas DDoS terhadap suatu website untuk melengkapi tugas keamanan komputer. Di sini kami menggunakan sebuah aplikasi yang bernama Low Orbit Ion Cannon. Pada kolom ini terdapat select your target, di mana kolom ini diisi URL website yang akan kita DDoS. URL-nya adalah http://teskeamanankomputer.site. Pada tabel kolom kita klik untuk menemukan IP-nya. Dapat dilihat di sini muncul IP target yaitu 109.106.255.152. Jadi kita bisa setting setelah URL, kita lanjutkan ke site, metode. Ini kan kita udah dapat IP, pilih metode HTTP. Thread-nya bisa disesuaikan. Kami di sini menggunakan 10 thread. Habis itu ini kita setting seberapa cepat dia attack. Bisa set maksimal aja. Oke, habis itu silakan Rizky melanjutkan. Ready. Setelah setting disesuaikan, kita akan klik pada kolom ready untuk melakukan DDoS-nya. Oke, di sini udah berjalan. Request dan download. Jadi kita bisa untuk mengetesnya itu kita bisa tes di sini. Nah, di sini masih bisa karena kita hanya menggunakan satu komputer. Di sini kita kekurangan resource. Jadi mungkin kita butuh 5 sampai 10 PC lagi sebagai tenaga tambahan untuk melakukan DDoS. Karena DDoS itu sebenarnya semakin banyak resource, semakin kemungkinan berhasilnya lebih besar. Jadi seperti ini. Tapi kita udah menunjukkan tutorial cara flow-nya step by step, kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang backdoor. Saya akan menunjukkan cara membuat backdoor menggunakan Metasploit Framework. Target kita adalah HP Android. Jadi nanti aplikasinya bakalan kita kirim ke Androidnya. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama kita perlu mendownload Metasploit Framework di metasploit.com. Metasploit adalah aplikasi berbasis open source, namun ada untuk komersialnya juga. Ini bayar. Kalau yang open source biasanya fiturnya lebih sedikit, lalu exploitnya juga yang disediakan lebih sedikit. Metasploit adalah aplikasi yang dibuat oleh tim Rapid7. Ini ada demo. Kalian bisa kunjungi websitenya, nanti linknya saya taruh di deskripsi, atau bisa langsung ke metasploit.com. Karena saya sudah download, mari kita coba. Nanti di download, di ekstrak, bakalan keluar folder ya. Dalam folder itu ada aplikasi binary yang bisa dieksekusi, yaitu MSF Console dan sebagainya. Ini inisialisasi. Oke, pertama kita harus memastikan bahwa target kita dalam satu jaringan dengan laptop kita.
Kita cek IP. IP saya 192.168.1.6. Kita cek target kita, IP-nya berapa. Kalian bisa lakukan IP scan atau bisa langsung cek di HP device targetnya dengan cara mungkin social engineering. Alamat IP-nya 1.4. Nah, kita coba ping. Oke, dibalas. Berarti kita udah satu jaringan. Bisa kita create menggunakan MSF Phenom. Nah, ini dia, ada history dari sintaks saya sebelumnya. Saya akan jelaskan. MSF Phenom ini adalah aplikasinya. MSF Phenom adalah aplikasinya. MinPay itu untuk spesifik payloadnya, apa yang mau kita gunakan. Ini tipenya Android, lalu kategori Meterpreter dengan metode reverse TCP. Lalu lhost ini adalah listener host, yaitu IP kita tadi 1.6 kan. Oh iya, 1.6. Ini outputnya bakalan ditaruh di mana? Saya taruh di desktop dengan nama test backdoor 4 atau test backdoor aja juga nggak apa-apa. Generated. Ini dia outputnya seperti yang bisa dilihat di sini. Sekarang kita tinggal kirim ini backdoornya ke target. Oke, selanjutnya kita akan membangun atau membuat listener toolnya dari MSF console. Setelah kalian masuk ke MSF console, kita bisa gunakan exploit multi handler. Exploit handler set payload Android Meterpreter reverse TCP set lhost IP kita 1.6. Oke. Kayaknya itu aja sih. Lalu jalankan. Listening. Lalu sekarang kita akan menginstal backdoornya di aplikasi target. Cut. Selanjutnya ini akan menginstal aplikasi backdoornya. Install. Jadi bakalan kebaca sebagai main activity dengan icon seperti ini. Sebenarnya kita bisa buat aplikasinya agar terlihat lebih dipercaya dengan menginstal menggunakan icon lalu merename aplikasinya. Ini kita abaikan saja. Jadi Android versi 7 ke atas itu udah lumayan secure karena Play Protect sudah memproteksi HP kita dengan men-scan aplikasi-aplikasi yang tidak dikenal. Jadi ini kan kebaca virus. Karena aplikasi kita juga memang tidak desain
developer sign, itu seperti tanda tangan digital oleh developer yang buat aplikasinya. Pas diklik dia akan minta pilih ini hak akses, kita kasih hak akses semua. Oke, balik lagi ke Metasploit console. Di sini kita sudah dapat aksesnya. Ini sudah berubah menjadi Meterpreter. Tadi kan kita gunain payload Meterpreter di sini. Kita coba help. Ini untuk ngecek apa aja yang bisa kita akses. Nih, kita bisa dump SMS. Coba kita dump SMS. SMS-nya dapat. Bakalan masuk di sini. Ada brainware sepertinya. Nah, ini dia. Akhiran 223. Nih. Oke, bla 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 bla. SMS dapat. Lalu kita bisa dump call log juga. Coba kita akses kamera ya. Coba kita dump screenshot. Tidak. Coba deh screenshot. Muncul warning error. Ini kayak kita buka task manager. Jadi ini aplikasi-aplikasi yang berjalan di background HP target. Saya rasa saya cukupkan dulu. Kita sudah berhasil mendapat akses di HP korban, namun tidak mendapat akses root karena HP-nya juga tidak di root. Jadi bahayanya nge-root HP itu ketika terjadi insiden seperti ini, saat ada hacker coba mendapatkan akses, ternyata aksesnya itu di HP sudah root. Nah, jadi dia bisa lebih leluasa. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan step by step tutorial untuk nge-deface. Pertama kita harus mengenali target dulu. Step ini disebut recon atau information gathering. Kita coba mendapatkan
IP target. Oke, sudah dapat. Lalu kita pastikan lagi di website. Oke, sudah benar. Lalu kita gunakan tool Nmap atau network mapping kepanjangannya. Ini bakalan ngecek port apa aja yang terbuka di sistem target dan service apa yang digunakan. Oke. Sepertinya target memiliki firewall, jadi dia mengacak-acak scanning port. Ini terbaca open semua, atau memang target membuka semua portnya menggunakan port range. Tapi yang kita tahu di sini target menggunakan OpenSSH 8.2, OS-nya Ubuntu, di port 22 itu port default SSH. Lalu web service Apache 2441. Ini untuk service HTTP-nya. Di sini di port 80 menandakan dia HTTP bukan HTTPS. Lalu kita cek exploit Apache 2441. Lalu baru-baru ini kalau teman-teman ada yang pernah ngikutin berita tentang keamanan, pasti dengar Log4j adalah Apache exploit, ataupun ini sebenarnya service untuk logging di Java. Ini bisa dieksploit oleh attacker. Jadi hacker bisa ngirim beberapa code di service yang menggunakan versi yang rentan tersebut. Log4j Apache 2441. Saya coba mencari exploit untuk web server versi tersebut. Nih, sepertinya ada CVE 2020 13950. Beberapa OS yang terkena. Nih, kalian bisa baca detailnya di sini. Saya bakalan letakin di deskripsi nanti.
vulnerability type denial of service. Jadi web service ini ada kemungkinan bisa di DDoS, tapi kita butuh resource seperti yang di video sebelumnya telah kita coba. Nih, detail dari itunya. Apache HTTP server version 2441 can be made to crash. Bisa crash kalau kita nge-develop atau nge-craft special request using content length and transfer encoding headers, leading to denial of service. Mungkin di video selanjutnya saya akan mengeksplor tentang bagaimana cara kita buat crash si web server tersebut. Tapi saya perlu meriset dulu terlebih dahulu tentang requestnya bagaimana, content length dan transfer encodingnya juga seperti apa yang dibutuhkan untuk membuat request yang bisa ngedownkan server web server target. Kali ini kita bakalan cukupkan sampai di recon atau information gathering. Jadi ya, bisa disimpulkan bahwa untuk ngedevelop atau ngehost sebuah service kita butuh beberapa aspek keamanan yang perlu diperhatikan. Firewall, lalu web service yang kita gunakan juga sebaiknya yang versi paling update, agar tidak terdapat bug-bug atau exploit yang berkeliaran yang membuat web kita tidak aman. Kalian juga bisa menggunakan Nmap seperti yang sudah saya tampilkan di sini. Ini untuk port scanning di Linux. Jadi kita bisa menggunakan Linux atau Unix system, download Nmap. Kayaknya di Windows ada juga deh. Coba di research saja. Ini bisa digunakan untuk ngecek service apa yang digunakan oleh sebuah server atau target. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.